名称：大涅槃13周。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 49 atau 75, dan tak bosan-bosannya Mimin ingin kembali memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda, itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Oke guys, tanpa basa-basinya berlama-lama, takutnya nanti keburu basi, mari kita langsung ke ceritanya. Tubuh monster level Kaisar Agung, yang panjangnya lebih dari 3000 meter, jelas merupakan pemandangan yang harus dilihat. Anggota pasukan kuat dari setiap negara, telah berkumpul di sekitar danau Pulau Berkabut. Ini juga termasuk prajurit penjelajah bintang yang kuat dan tak tertandingi. Masing-masing dari mereka merasa, seolah jantung mereka berhenti berdetak, darah mereka berhenti mengalir, ketika mereka melihat pemandangan ini. Itu terlalu sulit dipercaya, terlalu luar biasa. Di udara di atas danau, Hong, yang menyeret mayat monster Kaisar Agung, sedang menuju ke tanah hutan belantara, sebelum turun perlahan, memungkinkan untuk meletakkan mayat tersebut di tanah. Masing-masing tentakel kasar, sepanjang 1500 meter mulai jatuh, di tanah hutan belantara, menyebabkan seluruh tanah bergemuruh, seolah-olah terjadi gempa bumi. Luo Feng melihat ke arah pimpinan, Hong. Sementara wajahnya pucat, matanya cerah dan bersinar, dengan perasaan gembira dan puas, melayang tinggi di atas, Hong mengamati sekelilingnya, hampir seperti raja yang menghadap wilayahnya. Tidak ada yang berani melakukan kontak mata dengan Hong. Tak terkalahkan, di antara para penjelajah bintang, bahkan di dalam air, dia mampu membunuh monster air Kaisar Agung. Luo Feng benar-benar terkejut. Tak terkalahkan, di antara para penjelajah bintang, ini mengartikan bahwa tidak ada penjelajah bintang lain, yang bisa menjadi lawannya. Itu tidak berarti, bahwa dia memiliki kemampuan, untuk membunuh para penjelajah bintang di levelnya, seperti bagaimana, para pemimpin monster tinggi, sekuat dan secepat dewa perang yang diratakan manusia, karena keragaman dan pertumbuhannya, memiliki keunggulan alami, dalam kekuatan dan kehebatannya. Kaisar Agung, hanya kekuatan tubuh dan yang lainnya, harus di atas Hong. Bahkan di dalam habitat alami itu, ketika sedang bertarung di dalam air. Jika bukan karena domain Hong sendiri, penjelajah bintang tingkat 6 lainnya, pasti langsung mati, karena Hong memiliki domain sendiri. Ia tidak terkalahkan di antara para penjelajah bintang. Baik itu di darat atau di udara, dia bisa membunuh musuh apapun. Namun, di dalam air, kekuatannya sangat berkurang, sementara kekuatan monster itu sangat ditingkatkan. Satu berkurang sementara yang lain semakin kuat. Itulah sebabnya Hong tidak dijamin akan membunuh Kaisar Agung di dalam air. Namun kali ini, dengan sulur kontak awan, bersama dengan beberapa serangan tepat waktu, dan peluang yang ia manfaatkan, Hong telah berhasil. Monster Kaisar yang agung, gumam Lu Feng, suatu hari nanti, aku ingin bisa membunuhnya sendirian. Luo Feng memandang jauh ke Hong, yang tampak hampir seperti dewa, dan hatinya dipenuhi kerinduan yang besar, ingin melampaui kekuatannya. Sementara Luo Feng, dan beberapa pejuang lainnya, masih kaget atas pencapaian pertempuran Hong, pemerintah-pemerintah lain, dari negara-negara di dunia, mulai merasa gatal terhadap bahan-bahan itu. Mayat Kaisar yang agung, ini adalah yang pertama di dunia, yang pernah dilihat dan diperoleh. Harganya pasti tak terukur. Petik 2. Perdana Menteri, kami di Departemen Riset Nasional belum pernah mendapatkan sepotong tubuh seorang Kaisar Agung. Aku mohon agar kamu, Tuan Perdana Menteri, silakan berbicara dengan Aula Beladiri Jixian, untuk memberi kami sepotong mayat Kaisar Agung. Aku sarankan, segera membeli sepotong tubuh Kaisar Agung, dan bagian yang harus kita teliti terlebih dahulu, adalah struktur tulang dan kerangka, komposisi kulit dan banyak lagi. Kami, Aliansi HR adalah pemasok senjata terkemuka dunia. Kami membutuhkan ini, untuk meneliti, dan membuat senjata yang lebih kuat, dan baju perang, untuk terus mendominasi pasar kelas atas. Petik 2. 5 negara besar, Aliansi HR dan banyak lagi, semuanya sangat menginginkan mayat tersebut. Orang harus tahu, bahwa ketika mayat pertama, dari monster tingkat Kaisar Agung, pertama kali muncul, orang ini memungkinkan untuk membuat armor, dan senjata pertempuran tingkat SS. Hal ini pada akhirnya menyebabkan armor, dan senjata pertempuran tingkat SSS. Namun, sebagai perbandingan, item level SSS terlalu mahal,
karena mereka selesai dibuat dengan bahan bermutu tinggi, dan mahal. Itu sebabnya hampir tidak ada yang membeli armors grade SSS. Dengan uang sebanyak itu, orang lebih suka membeli set Dewa Hitam. Sekarang mayat Kaisar Agung pertama kali diperoleh, dengan penelitian dan penelitian intensif, agar tahu apa hasilnya, dan penemuan yang akan dibuat. Malam telah tiba dan hari sudah mulai gelap. Masih di daratan Australia, di atas hutan belantara yang luas, tampak terlihat seperti gunung kecil, yaitu mayat yang terbaring di atasnya. Hong berpimpinan berdiri di sampingnya, dibandingkan dengan ukuran mayat Kaisar Agung, Hong bagaikan seekor semut saat berada di sebelahnya. Liu He, Hong mulai berbicara. Iya pimpinan, jawab Liu He yang berada jauh, di dalam pangkalan. Hong Ning segera menjawab. Segera kirim tim peneliti, bersama dengan 2 tim kecil khusus Dewa Perang. Menggunakan kecepatan paling cepat, pergi ke sini ke Pulau Berkabut untuk menemuiku, ucap Hong memberikan perintahnya kepada Liu He. Baik, kepala, ucap Liu He mengikuti perintahnya. Tidak hanya itu, Hong segera memerintahkan bis dari 3 penjaga kerajaan untuk bergegas. Dengan itu, mereka semua akan dikumpulkan di sini, pada saat-saat paling penting. Ini adalah orang-orang yang paling dipercaya oleh Hong. Ya, Tuan. Suara rendah kencang, keluar dari komunikator telepon. Saudara Hong, sebuah suara yang dipenuhi ejekan terdengar, wajah masih pucat tanpa sedikit darah. Hong berbalik dengan dingin ke arah suara itu. Itu dari Dewa Guntur. Dewa Guntur tersenyum, mengangkat kepalanya untuk melihat mayat besar. Saudara Hong, aku benar-benar mengagumi kamu benar-benar membunuh Kaisar Agung, ucapnya. Hong hanya mengangguk sedikit. Sial, tidak sedikit pun. Dewa Guntur tidak bisa berkata lagi, tetapi mengedipkan matanya. Hong menatap Dewa Guntur, dengan perasaan tidak berdaya. Mereka berdua lahir tepat sebelum periode Nirvana besar. Dewa Guntur adalah darah campuran, dengan sedikit garis keturunan Cina dan India. Ayah Dewa Guntur adalah guru yoga, yang pernah secara khusus pergi ke India, untuk belajar yoga. Disitulah ia bertemu ibu Dewa Guntur, dan kemudian kembali ke Cina. Sikap Dewa Guntur selalu menyenangkan dan nakal, tetapi karena pengaruh film dan televisi, tumbuh untuk mencintai seni bela diri Cina. Setelah dilatih di bawah ayahnya sejak usia muda, yoganya cukup bagus. Bersamaan dengan itu, kerja keras dan studinya dalam seni bela diri Tiongkok, memberinya reputasi yang cukup baik, di kalangan seni bela diri sebagai manusia guntur. Dalam lingkaran seni bela diri Cina, semua orang tahu, ada anak muda berdarah campuran yang benar-benar kompetitif. Ketika periode Nirvana besar datang, Dewa Guntur menggabungkan seni bela diri Tiongkok, dan yoga untuk menciptakan teknik tubuhnya yang kuat. Tidak seperti Dewa Guntur, sebelum Nirvana Agung, Hong adalah seorang pembunuh. Pembunuh dan badut, kombinasi yang aneh. Walaupun karakter mereka berbeda, mereka memiliki kesamaan, dan itu adalah harapan mereka, tentang diri mereka sendiri yang sangat tinggi dan ketat. Dari tidak tahu apa-apa, hingga dilatih ketat dalam yoga oleh ayahnya, Dewa Guntur pasti bisa melakukan kerja keras. Bahkan tidak perlu menyebut Hong. Latar belakangnya sebagai seorang pembunuh, menyebabkan kepribadiannya yang dingin. Selama Nirvana Agung, tingkat kekuatan kedua tiba-tiba melonjak, di samping beberapa keajaiban, ditambah kejeniusan alami mereka, keduanya saling diverifikasi, kekuatan mereka tumbuh lebih cepat, dengan dasar-dasar tubuh, dan rezim pelatihan yang tepat sejak usia muda, Dewa Guntur secara alami tumbuh lebih kuat dari Hong. Juga, dengan bentuk pelatihan, dan pembelajaran yang sistematis, kecepatan peningkatannya selalu mengejutkan. Baik itu kekuatan tubuh, kecepatan, kekokohan, dan penggunaan otot serta batasnya, Dewa Guntur berada di atas Hong dalam semua hal. Hong hanya punya satu hal, persepsinya dan akalnya sangat tinggi, seorang penjelajah bintang, yang memiliki domain sendiri, secara alami ia menjadi yang terkuat di dunia. Dari dua ini, satu mendirikan Aula Beladiri Jixian, sementara yang lain Aula Guntur. Sementara orang-orang yang berada di bawah mereka, terus berjuang dan bersaing, Hong dan Dewa Guntur tidak pernah berhenti atau melakukan intervensi. Keduanya telah melalui situasi hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama, dan berhubungan baik. Persaingan antara prajurit di bawah mereka, memiliki keuntungan. Saudara Hong, kamu sudah membunuh Kaisar Agung ini, masih ada 2 lagi di laut, tidak bisakah kamu membunuh mereka juga? Dewa Guntur bertanya, jika kamu melakukan itu, hidup kita akan jauh lebih mudah dan lebih aman. Petik 2. Ini tidak sama,
Hong menggelengkan kepalanya. Kedalaman danau ini hanya 300 meter, terlepas dari wilayahnya yang luas. Untuk Kaisar Agung, satu tentakel saja adalah 1.500 meter. Ini berarti bahwa di danau, sulit baginya untuk sepenuhnya bergerak. Kedalaman dangkal, membatasi kemampuan penuhnya. Belum lagi itu baru saja berevolusi ke tingkat Kaisar besar belum lama ini, belum sepenuhnya belajar, bagaimana memanfaatkan tubuh dan kekuatannya. Semua alasan inilah yang membuat aku bisa membunuhnya. Namun dua bajingan tua di laut, berevolusi ke tingkat Kaisar selama periode Nirvana besar, sebelum tumbuh ke tingkat Kaisar nantinya, mereka berdua telah bertarung, dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di laut, sebelum mendapatkan status Kaisar. Petik 2. Monster tentakel ini tampaknya muncul entah dari mana secara tiba-tiba, dengan sedikit pengalaman, dan kendali terhadap dirinya sendiri, Hong menggelengkan kepalanya. Dewa Guntur mengangguk sedikit, jangan terburu-buru, kekuatan kita lebih besar dari dua bajingan itu, mereka tidak akan pernah berani datang ke pantai. Hong berkata, ketika kita akhirnya memasuki level bintang, atau sulur kontak awan aku tumbuh lebih kuat, kita pasti akan mendapat kesempatan, pohon anggur kontak awan masih sangat lemah. Jangan bicara padaku tentang anggur kontak awan. Itu membuat aku iri karena iri. Dewa Guntur tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah. Sial, untuk dapat menemukan sulur kontak awan di bumi, keberuntungan kamu jelas berada di luar grafik. Petik 2. Sulur kontak awan itu benar-benar harta yang tak ternilai. Di alam semesta yang luas, hanya satu dari mereka yang berharga tanpa batas. Itu karena beberapa pengetahuan alam semesta, diturunkan dari generasi sebelumnya yang orang tahu apa itu layak. Hong sangat gembira saat mendapatkan harta ini, begitu banyak sehingga dia memberikan senjata spiritual kepada Luo Feng. Itu karena bagi Hong, senjata spiritual tidak bisa dibandingkan dengan anggur cloud kontak. Luo Feng, berkumpul di sini bersamaku. Luo Feng menerima panggilan teleponnya. Ya, pimpinan, ucap Lu Feng. Luo Feng terbang menuju lokasi kepala dojonya, menghadap mayat besar Kaisar di bawahnya. Dalam hatinya, dia merasa sedikit curiga. Jika pimpinan memiliki kekuatan yang cukup, dan dengan sendirian untuk membunuh Kaisar Agung, mengapa dia perlu mengumpulkannya ke Hong? Beberapa pelayan dan perwakilan tidak boleh membuat perbedaan. Luo Feng turun, pada saat yang sama Hong berdiri di sisi mayat Kaisar Agung, di sampingnya berdiri aler besar dan gunung es. Pimpinan, Luo Feng mendarat. Luo Feng. Hong memandang Luo Feng, sedikit menganggukkan kepalanya. Aku sudah membunuh Kaisar Agung. Hambatan terbesar dalam penggalian danau pulau berkabut kita telah hilang. Negara-negara lain, aliansi HR dan lain-lain dan perwakilannya, beberapa dari mereka sudah mulai menggali danau, ada banyak lagi yang sudah mulai bersiap untuk bekerja. Petik 2. Aku sudah mengatur banyak orang untuk datang. Sekarang, kalian bertiga harus segera mulai memasuki danau dan menggali untuk harta. Hong memerintahkan dengan serius, saat kamu menemukan harta, jika kamu bisa mengambilnya, ambil, jika tidak memungkinkan, beritahu aku segera. Petik 2. Ya, pimpinan. Mengenakan topeng emas, Aler and Ice Mountain, bersama dengan Luo Feng segera mengikuti perintahnya. Tentu saja, setelah kamu menemukan harta karun, jika kami berhasil mendapatkannya, orang yang menemukannya juga akan mendapat hadiah 30%. Orang yang mendapatkannya juga akan mendapatkan 30%, 40% sisanya akan pergi ke Aula Jixian. Hong menyatakan dengan serius, ini berarti bahwa setelah kamu menemukan harta dan mendapatkannya, kamu secara otomatis mendapatkan 60% dari hadiah. Petik 2. Aler, Ice Mountain, dan Luo Feng mengangguk. Untuk mendapatkan 60% itu bukan transaksi yang buruk. Juga, begitu mereka memperoleh harta, mereka tidak perlu khawatir tentang pencurian atau perkelahian dari orang lain, karena Hong sendiri yang mendukung mereka. Bagus, kalian bertiga bisa berangkat sekarang. Hong memerintahkan. Luo Feng, Aler and Ice Mountain mengikuti perintah. Mereka segera menjadi tiga cahaya terang yang bergegas menuju danau. Pada saat yang sama, perwakilan dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya, kadang-kadang satu atau dua, terbang menuju danau pulau berkabut. Penggalian besar yang menarik perhatian seluruh dunia, baru saja secara resmi dimulai. Luo Feng, Aler, dan Ice Mountain mengenakan pakaian serupa, yaitu set seragam pertempuran di luar dan set dewa hitam di dalam. Aler dan Ice Mountain, keduanya memiliki topeng emas ekstra, Luo Feng mengenakan seragam tempurnya, dan lain-lain.
Di jet otomatis, setelah menonton pertempuran Hong dengan monster Kaisar Agung. Mereka bertiga terbang di atas langit berdampingan. Kami akan berpisah dan mencari, kata penjaga kerajaan Aler. Oke, suara Ice Mountain sedingin biasanya. Baik, Luo Feng mengangguk, jari-jari danau berkabut ini lebih dari 100 km, yang berarti wilayahnya sangat luas. Selain itu, tempat Kaisar Agung itu berada di ketinggian 3.500 meter di bawah tanah, sedangkan danau itu sendiri hanya 300 meter. Jadi mungkin harta karun itu ada di bawah tanah, di dasar danau di lapisan bebatuan, di bawah tanah. Pencarian akan sangat sulit. Luo Feng juga setuju, bahwa berpisah adalah tindakan yang tepat. Dibandingkan dengan lapisan batu, yang lebih besar, di bawah tanah, pertama-tama aku akan memeriksa danau yang lebih kecil ini. Luo Feng tidak bisa berkelak, untuk melirik ke kejauhan dan melihat sebuah bayangan ke danau, beberapa ribu meter jauhnya. Ini jelas pejuang tingkat perwakilan lain, daya tarik harta di danau berkabut memang besar. Air terciprat kemana-mana saat Luo Feng langsung menyerbu danau. Dengan seragam tempurnya ditetapkan di luar dan dewa hitamnya dipasang di dalam, ia menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak dan memiliki 18 keping pisau berputar di sekitarnya, siap untuk menyerang kapan saja. Luo Feng saat ini sepenuhnya bersenjata. Harta? Aku bahkan tidak tahu harta apa itu, jadi bagaimana aku bisa menemukannya? Luo Feng terjepit. Sampai sekarang, berbagai kekuatan bahkan tidak yakin apa harta itu, dan berapa banyak dari mereka. Semua orang hanya bisa mencari seperti orang buta, untung aku adalah master spiritual. Aku akan menyebarkan kekuatan spiritual aku, dalam radius 200 meter dan mencarinya. Gumam Lu Feng. Pemindaian dari kekuatan spiritualnya lebih efektif daripada radar. Sama seperti ini, Luo Feng memulai perburuan harta berdarah, kembali ketika dia datang ke danau berkabut ini terakhir kali, dia hampir kehilangan nyawanya. Dan kali ini, mereka yang disebut monster tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi, mudah dibunuh oleh bilah pisau Luo Feng. Sangat mudah. Setelah menghabiskan 32 menit, Luo Feng memindai lebih dari 80% danau dengan kecepatannya yang mengejutkan. Di perjalanan, ia membunuh lebih dari 1000 monster, dan 13 monster pemimpin gerombolan. Luo Feng menggunakan kekuatan spiritualnya, untuk mengumpulkan bahan-bahan, dari 2 monster tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi, ke dalam ransel yang dibentuk oleh set Dewa Hitam. Pengendali spiritual penjelajah bintang, pasti menghasilkan uang dengan mudah di bumi, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri, setelah mengumpulkan materi, dari 2 monster dan menyerahkan sisanya. Luo Feng, ada penemuan di danau. Bunyi yang dibawa dari jam tangan komunikasi taktisnya, yang merupakan suara Aler, aku sudah memindai lebih dari 36% danau, tidak ada, ucap Aler lagi. Tidak ada, kata Luo Feng pelan, aku memindai lebih dari 80% area, ucap Lu Feng. Dalam hal kemampuan mencari, pejuang tingkat penjelajah bintang jelas lebih baik daripada dewa perang, karena bahkan pejuang tingkat penjelajah bintang, dapat melepaskan energi genetik mereka di luar tubuh mereka, misalnya, nyala api yang mengelilingi tubuh perwakilan Far. Misalnya, Lanran kembali di kota markas Jiangnan, menyebabkan suhu di sekitarnya turun drastis, dan air mancur membeku ketika dia menghentikan Luo Feng, dari niatnya membunuh Liao. Pejuang level penjelajah bintang, dapat mengendalikan energi dalam radius tertentu, dan mencari harta seperti itu. Tentu saja, pengendali spiritual penjelajah bintang, bahkan lebih baik dalam pencarian, setelah itu adalah, pejuang tingkat penjelajah bintang, dan setelah itu adalah master mental tingkat dewa perang. Terakhir adalah petarung level dewa perang, pejuang level dewa perang, hanya dapat dengan sedikit menggunakan kedua mata mereka untuk mencari, untuk yang sangat tidak efisien. Kamu memindai 80%, aku memindai 36%, Gunung Es memindai 41%, dan tidak ada dari kita yang menemukan apapun. Secara total, kami mungkin memindai lebih dari 95% danau. Aku pikir, kita harus pergi ke bawah tanah, pesan Aler. Aku setuju, jawab Luo Feng. Pada saat yang sama, 3 pejuang tingkat wisatawan bintang yang kuat Aler, Ice Mountain, dan Luo Feng, memecah permukaan air, dan terbang ke udara. Setelah itu, mereka terbang menuju reruntuhan pulau berkabut, di tengah danau. Luo Feng melihat, di kejauhan Dewa Perang, setelah Dewa Perang melompat ke danau dari jet tempur. Bahkan Dewa Perang telah datang, untuk mencari harta, sungguh, ucap Luo Feng sambil menggelengkan kepalanya,
untung mereka tidak bisu, dan hanya mencari di antara pulau dan tanah. Jika Dewa Perang bertemu dengan pemimpin gerombolan di danau, ia pada dasarnya tidak memperdulikan keselamatan nyawanya sendiri dengan serius. Daerah danau tempat Dewa Perang itu melompat, masih menjadi bagian dari pulau di tengah belum lama ini. Namun, pertempuran besar sebelumnya sedikit menghancurkan sisi dari pulau, sehingga seluruh pulau itu di bawah air. Bagian-bagian itu tidak bisa dilihat dengan mata biasa saja. Dewa Perang yang melompat ke air dengan cepat, dapat menggali tanah. Dan kemudian mencari harta karun di tanah dan batu, monster langka di lapisan berbatu, dan bahkan jika mereka muncul, mereka biasanya sangat lemah. Tanah dan lapisan batu di bawah tanah, memiliki area yang lebih besar daripada danau, dan mencari di sana lebih sulit daripada di air, kata Aller dengan dingin, cara lama yang sama, kita berpisah. Aku akan pergi dulu. Luo Feng langsung menuju ke danau, dan setelah hanya beberapa meter, mengebor tanah dan batu di bawahnya. Kepalanya di atas dan kakinya di bawah, ketika kedua kakinya secara otomatis menjulur menjadi bor. Dia dengan mudah menembus tanah dan batu dan mengebor ke bawah. Bawah tanah, semuanya gelap. Mencari harta di bawah tanah mungkin sulit bagi orang lain, kekuatan spiritual Luo Feng menyebar. Dia tidak tahu seperti apa bentuk harta yang dia cari. Apakah itu tanaman, biji besi, atau itu hidup, atau reruntuhan arkeologis. Karena dia tidak tahu dan tidak memiliki target, butuh waktu lama baginya untuk mencari. 3 jam kemudian, 2 hingga 3.000 meter di bawah tanah, sebuah sungai bawah tanah mengamuk. Dengan Luo Feng menghancurkan bebatuan, dan jatuh ke sungai yang gelap. Itu di sini, aku mengkonsumsi hati Willow 1000 tahun di samping sungai ini saat itu. Sungguh sebuah kenangan, gumam Lu Feng, aku akan menggali lubang, dan beristirahat di sini juga. Luo Feng dengan mudah menggali lubang sedikit, di atas sungai yang gelap, dan duduk bersila saat dia menutup matanya. Bahkan jika dia memiliki banyak kekuatan spiritual, pikirannya cukup lelah, setelah mencari selama 3 jam, tanpa henti dengan kekuatan spiritualnya, mencari radius sekitar 200 meter, tiba-tiba Lu Feng mencium bau sesuatu. Bau apa itu? Gumam Luo Feng, yang sedang beristirahat sambil duduk bersila, tiba-tiba mengendus dengan hidungnya. Aroma ringan sedikit terbawa ke hidungnya, aroma beras. Luo Feng membuka matanya, harta karun, itu bisa jadi harta karun. Gumam Lu Feng, sangat aneh untuk mencium bau beras, 2 hingga 3.000 meter di bawah tanah. Dan hal-hal aneh, mungkin bisa mengarah pada harta karun, pulau berkabut. Luo Feng mengendus dengan hidungnya, dan melompat ke sungai yang gelap seperti ikan. Terkadang, dia keluar sungai untuk mengendus dengan hidungnya, ini ke arah sini, bau membawa dari arah ini. Setelah dia mengkonfirmasi arah, Luo Feng segera menuju ke arah itu, saat dia berenang di sepanjang sungai yang gelap. Ketika dia semakin dekat, aroma beras menjadi lebih tercium, dan lebih tercium lagi. Luo Feng pergi di sepanjang sungai yang gelap ini, dan muncul di sungai yang lebih lebar, seolah-olah sungai yang gelap dari sebelumnya, hanyalah cabang dari sungai yang lebih luas ini. Ada monster laut, kekuatan spiritual Luo Feng ditemukan, setelah pemindaian tunggal, tidak banyak dari mereka, tetapi kebanyakan dari mereka cukup kuat, gumam Lu Feng. Luo Feng sama sekali tidak berpikir ini aneh. Saat itu, Luo Feng melihat dari layar di pangkalan Cina, bahwa danau memiliki kedalaman rata-rata 300 meter, dan bagian terdalamnya adalah 1000 meter. Namun, diagram ini hanya menunjukkan bagian utama. Pada kenyataannya, masih ada beberapa terowongan, yang menghubungkan danau, ke area bawah tanah. Misalnya, Kaisar Agung, dari sebelumnya, berhasil mengisi hingga danau, dari jarak 3.500 meter di bawah tanah. Terkadang ia pergi ke danau, dan terkadang kembali ke bawah tanah. Karena gerakan Kaisar Agung, terowongan demi terowongan terbentuk. Pada saat itu, layar menunjukkan bahwa ia menemukan daerah yang dibentuk oleh banyak terowongan, dan ada beberapa monster laut di sana. Jadi Luo Feng tidak terkejut sama sekali sekarang. Bau itu berasal dari sana, Luo Feng dengan cepat terbang. Seolah-olah teleportasi, Luo Feng muncul 50 meter jauhnya, 3 meter di atas sungai bawah tanah yang luas. Dia menginjak permukaan sungai, dan melihat ke depannya. Di atas sungai yang gelap, ada kristal transparan putih yang melayang di udara. Karena itu, sungai yang awalnya gelap, memiliki sedikit cahaya. Kristal transparan putih ini juga, memancarkan aroma beras, yang menyebabkan seseorang merasa seperti ngiler.
Namun, sejumlah besar monster laut di sungai bawah tanah, semua menatap kristal putih ini, dan salah satu dari mereka bahkan langsung melompat untuk menelannya. Tepat ketika Luo Feng melihat kristal putih, itu ditelan oleh monster laut pada dasarnya sekejap mata. Tidak benar, Luo Feng mengabaikan keheranannya, saat ketika dia menyaksikan pemandangan di depannya, dengan kebingungan, kenapa monster laut lainnya tidak melompat untuk memperebutkannya. Cukup banyak dari monster-monster ini, yang memiliki monster level pemimpin, dengan kecerdasan yang sebanding dengan manusia. Mereka tidak bodoh, jadi pasti ada alasannya, gumam Lu Feng. Seluruh tubuh monster laut, tipe krustacea yang melompat, dan menelan kristal putih mulai bersinar di sungai. Seluruh tubuhnya tampak mengembang. Raungan dan jeritan kesakitan berbunyi, dengan suara, monster tipe krustacea meledak. Potongan-potongan mayat dan darahnya terbang kemana-mana, dan kristal putih yang sangat memikat itu, terus melayang di atas danau di udara. Sekelompok monster laut mengelilingi kristal putih ini. Masing-masing dari mereka sangat ingin memakannya, tetapi tidak ada yang berani menelannya. Luo Feng menarik napas setelah melihat ini. Kristal putih itu tampak sangat luar biasa, dan aromanya menyebabkan seseorang menjadi ngiler secara alami. Tetapi siapa yang akan mengira itu adalah racun, kematian menunggu setelah memakannya. Ada begitu banyak potongan mayat yang hancur di danau ini. Luo Feng menemukan dengan pemindaian kekuatan spiritualnya, sepertinya ada beberapa monster yang mati karena mereka menelan ini. Dan pada saat ini, itu harta karun. Harta karun Pulau Berkabut, terengah-engah dalam bahasa Inggris muncul, dan dua gambar terbang dari arah yang berbeda. Ini milikku. Mata Luo Feng berkedip dan dengan pikiran, kekuatan rohaninya membentuk tangan raksasa tanpa bentuk yang langsung meraih ke arah kristal. Luo Feng tidak berani menggunakan tangan aslinya untuk mengambil benda aneh ini. Tangan putih besar sebesar wastafel, muncul dan juga meraih kristal. Itu bertabrakan dengan kekuatan spiritual Luo Feng, dan kedua tangannya hancur. Luo Feng, ini milikku, Mo Henderson. Dengan cepat tinggalkan, raungan dalam deringan Cina yang diputar. Ketua ketiga, Kaisar Mo Henderson. Luo Feng dengan cepat mengingat data orang ini. Kaisar Mo Henderson adalah salah satu petarung bintang 2 tingkat 3 di bumi. Ia lahir di Amerika dan sampai sekarang, adalah pejuang paling kuat yang dimiliki pemerintah Amerika. Karena kemampuannya mengendalikan es, telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, orang-orang menjulukinya Kaisar Es. Dia pejuang yang sangat kuat, hanya di bawah Hong dan Dewa Guntur. Ini milik Aula Jixian dan kamu berani mencurinya, apakah kamu ingin mati? Raung Luo Feng ketika pesawat ulang-aliknya yang melayang-melayang di sampingnya, siap untuk melepaskan gerakan pamungkasnya kapan saja. Jauh di dalam danau bawah tanah, pejuang bintang 3 melayang-layang. Luo Feng, kamu pikir bicara dengan siapa? Suara tebal terdengar, tubuh tinggi dan kokoh hampir menyerupai singa jantan, dengan nada merendahkan, seorang kaisar yang jauh lebih unggul. Dia menatap Luo Feng dengan dingin. Mo Henderson, aku menemukan ini dulu. Tolong beri jalan. Ekspresi Luo Feng sama dingin dan tak henti-hentinya. Sangat baik, sebaliknya, Kaisar Es mulai tersenyum, senyum marah, sudah lama sejak ada orang yang berani berbicara kepada aku seperti itu. Kamu hanyalah anak muda berusia 20 tahun, beraninya kamu berbicara kepadaku dengan cara ini. Atas nama pimpinan kamu, aku akan mengajari kamu pelajaran yang baik hari ini. Setelah itu, dia melirik orang lain yang melayang tidak terlalu jauh. Perwakilan lainnya, memandang Mo Henderson dan kemudian ke Luo Feng, sebelum memaksakan sebuah senyuman, yang paling penting bagi aku tidak akan ikut serta dalam perebutan untuk harta ini, ucapnya, dia mundur secepat kilat. Aku akan mengizinkan kamu untuk menyerang lebih dulu, kami akan menyelesaikan ini dalam 3 detik. Orang tua itu pasti akan memberitahu orang lain tentang hal ini. Kami akan menyelesaikan ini dengan cepat. Kaisar Mo Henderson berkata dengan acuh tak acuh. Memang sombong, 3 detik. Bahkan 30 detik tidak akan cukup. Luo Feng mengangkat tangannya, dan menunjuk ke Mo Henderson, aku harap kamu tidak akan kalah setelah 1 serangan, ucap Lu Feng. Mo Henderson mendengus tak percaya. Dia adalah ketua ketiga, dan dia tidak sampai di posisi saat ini, dengan menghisap dan mengandalkan orang lain. Bahkan Master Mental Bintang 2 tingkat Isban dapat dikalahkannya. Mengapa dia takut, dengan Master Mental, yang baru saja melangkah ke tingkat penjelajah bintang, sedangkan dia sendiri adalah yang terkuat di Amerika, bukan orang yang bisa dianggap enteng.
Bor gunung raksasa, ekspresi Luo Feng dingin. Dalam sekejap, pesawat ulang-alik terpisah menjadi 365 bilah, dan dengan cepat bergabung kembali bersama, dan kemudian membentuk kerucut seperti gunung, mengitarinya dengan senjata berpola spiral. Ini adalah bor gunung raksasa dari bab pertama pesawat ulang-alik yang melonjak, kecepatan di mana ia berpisah, dan disusun kembali, begitu cepat, sehingga bahkan seorang prajurit penjelajah bintang pun tidak dapat melihat sepenuhnya. Ini adalah serangan dasar buku panduan Soaring Sky. Kemudian, muncul 12 benang emas, yang segera berputar di sekitar bor gunung raksasa tersebut. Dan kemudian terdengar sebuah ledakan yang memekakkan telinga, seolah-olah seluruh ruangan hancur berantakan. Cahaya keemasan menembus dengan jarak 50 meter, dan dalam sekejap mata, menembus dengan gelombang tekanan spiral yang keras. Kemudian Kaisar Es menggunakan tangan kanannya untuk memukul secepat kilat. Desain khusus sarung tangannya memiliki duri yang tajam. Namun, bor gunung raksasa yang dikirimkan Lu Feng datang dengan sangat cepat, sehingga pukulan Kaisar Es Mo Henderson menabrak bor gunung raksasa dan menyebabkannya bergerak sedikit sebelum langsung menembus ke pelindung tubuh Kaisar Es. Bor gunung raksasa kembali melakukan pengeboran hebat dengan kekuatan menusuk. Dari bor gunung raksasa, ia dengan mudah menerobos armor pertempuran Great SS-nya Kaisar Es. Mencabik-cabiknya, serangan balik berlanjut untuk menghantam set Dewa Hitam Kaisar Es, menembus dengan kuat untuk melemahkan 9 lapisan set, sampai akhirnya menuju ke lapisan terakhir, dan kemudian tersebar di seluruh tubuh Kaisar Es. Sang Kaisar Es mengerang, tanpa sadar mundur sejauh 70 hingga 80 meter, wajahnya pucat tidak seperti biasanya. Tubuh yang kokoh, ucap Luo Feng sedikit tidak puas, karena Kaisar Es hanya mundur sedikit saja. Namun, ini semua masih dalam perhitungannya. Seorang penjelajah bintang level 3, tanpa set Dewa Hitam, pasti sudah mati sekarang. Namun dengan set Dewa Hitam, menjadikannya sulit untuk dikalahkan, dengan satu pukulan. Sangat bagus, kamu telah melukaiku. Tatapan Kaisar Es Mo Henderson dingin, sekarang aku. Kamu terlalu lambat, kamu tidak bisa memukulku, ucap Luo Feng memotong perkataan Kaisar Es Mo Henderson. Luo Feng dengan dingin mencibir, kemudian, bor gunung raksasa di depan Luo Feng menjadi cahaya keemasan, kemudian terdengar suara memekakkan telinga, melonjak lagi, dan berputar, dengan angin, hampir seperti tornado. Mo Henderson tidak berani dengan arogan berdiri lagi. Sebaliknya, dia dengan cepat mundur dan mengangkat tinjunya. Dan terjadilah lagi, bor gunung raksasa Lu Feng bertabrakan dengan salah satu tangan Mo Henderson, menyebabkan wajahnya menjadi putih, dan mundur beberapa meter lagi. Kecepatan bor gunung raksasa ini tampaknya susah untuk diblokir, bahkan untuk seorang penjelajah bintang level 3, hampir tidak dapat sama sekali memblokirnya. Luo Feng dengan cepat berpikir, untung kekuatan penetrasi bor gunung raksasa tidak bergantung pada kecepatannya, tetapi pada benang emas yang menciptakan kekuatan pengeboran yang luar biasa, gumam Lu Feng. Bor gunung raksasa yang berada sekitar 20 meter di sebelah kiri Mo Henderson sekali lagi mulai menghasilkan suara yang menyebabkan kepanikan. Cahaya keemasan tersebut sekali lagi menyerang ke arah Mo Henderson. Serangan ketiga ini sekali lagi menyebabkan Mo Henderson mundur tanpa sadar. Pada saat yang sama, darah segar pun mulai menetes dari mulutnya. Bagaimana kekuatan serangan Luo Feng ini begitu kuat, bahkan Isban tidak jauh berbeda dari kekuatannya. Tapi yang berbeda adalah senjatanya terlalu cepat. Jauh lebih cepat dari senjata Isban yang disembunyikan. Petik 2. Bor gunung raksasa menyerang Mo Henderson berkali-kali. Karena kekuatan dan kecepatannya yang menakutkan, Mo Henderson tidak dapat menghindarinya, menyebabkannya terkena pukulan berulang-ulang, dan memaksanya mundur beberapa meter setiap kali. Dalam waktu singkat yang dia gunakan untuk mundur, bor gunung raksasa sekali lagi akan mulai berputar lagi dan menyerang. Ini memaksa Mo Henderson mundur tersudutkan, tanpa punya waktu untuk balas menyerang. Memang seperti yang dikatakan Luo Feng, Mo Henderson telah menjadi target. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang bisa aku lakukan? Mo Henderson berpikir secepat yang dia bisa, yang terkuat ketiga di dunia, tidak pernah terjebak dalam kesulitan seperti itu, dalam waktu yang sangat lama. Bocah kecil Luo Feng ini, memiliki kekuatan menyerang, yang mirip dengan Isban, bahkan jika itu menembus set Dewa Hitam, itu hanya akan melukai dia sedikit. Kecepatannya, bagaimanapun, jauh lebih cepat.
Dia hampir tidak bisa menggunakan tangannya untuk bertahan melawannya, tubuhnya semakin tidak bisa bergerak, bebas dan keluar dari jalan. Jika aku tidak bisa mengelak, maka aku akan diserang. Setelah tumbukan, dia secara alami akan terbentur oleh pasukan, dan dalam waktu singkat, serangan bor gunung raksasa akan datang sekali lagi. Jika ini terus berlanjut, itu akan melelahkannya dalam lingkaran yang tanpa akhir, sampai Kou Feng menghentikannya. Maukah kamu menyerah? Luo Feng berteriak keras. Kemudian muncul kembali, suara yang dibenci Mo Henderson, telah dimulai lagi. Aku akan memberikan segalanya untukku. Dalam kurun waktu 10 detik, Mo Henderson telah diserang 12 kali. Akhirnya dia mengertakkan giginya, dan menggunakan metode yang paling bodoh dan paling efektif. Untuk yang ke-13 kali, bor gunung raksasa menjadi cahaya keemasan, sekali lagi menuju ke Kaisar Es Mo Henderson. Namun kali ini, dia tidak menggunakan tinjunya untuk memblokir, akan tetapi kali ini dia menggunakan telapak tangannya yang terbuka, kedua telapak tangannya yang hitam, sepertinya menyimpan beberapa kekuatan, untuk sementara waktu di antara serangan. Tangan hitam itu meledak dengan keras, dan kemudian cahaya keemasan tersebut menyerang telapak tangannya Mo Henderson, dan pada saat itu, kulit hitam di telapak tangan tertutup bersama seperti kotak hitam yang tertutup, dan menangkap bor gunung raksasa di dalamnya. Mo Henderson tidak bisa berbuat apa-apa, akan tetapi dia memuntahkan darah segar, menodai danau di bawah ini. Menggunakan kemampuan bertahan set dewa hitamnya, untuk menangkap serangan bor gunung raksasa Lu Feng, selama serangannya dimungkinkan. Namun, ada alasan dia tidak ingin menggunakan ini. Ini disebabkan oleh fakta, bahwa, setiap serangan sebelumnya telah membuatnya mundur sedikit, itu adalah naluri alami untuk mengurangi kekuatan menyerang, dan kerusakan pada tubuhnya. Dan dalam waktu dia mundur, Mo Henderson akan melangkah ke samping, untuk membubarkan sebagian kekuatan serang, dari pesawat ulang-alik yang berubah menjadi bor gunung raksasa. Namun menangkap bor gunung tersebut, itu sama saja, dengan membuat dirinya rusak dan hancur, meskipun kerusakannya hampir tidak meningkat 5 kali lipat, namun begitu pada titik kritis, setiap peningkatan kerusakan, akan berarti perbedaan besar, dalam kerusakan pada tubuh, kali ini mirip dengan 10 kali sebelumnya. Kaisar Es memuntahkan darah, sambil menangkap serangan bor gunung, mata Mo Henderson mengamuk dengan berapi-api. Mulutnya dipenuhi darah segar. Tiba-tiba, dia melangkah ke pegunungan di samping dan bergemuruh, kekuatan ledakan kaki level 3 penjelajah, memungkinkan Mo Henderson untuk naik dengan cepat, dan mencakup lebih dari 2000 meter, setiap detik, dalam kurun waktu itu, ia melepaskan bor gunung yang ia tangkap. Jika dia tidak melakukannya, bor gunung Lu Feng akan memulai pergerakannya lagi, dan dia akan berada dalam keadaan membahayakan dirinya sendiri. Kecepatannya terlalu cepat, ucap Luo Feng yang bergegas ke atas, dalam sekejap semuanya menjadi batu. Batu itu terbelah, hampir seolah-olah itu adalah tahu, dan Luo Feng bergegas ke dalam lapisan bebatuan. Seorang pengendali spiritual pernah berada dalam lapisan batu, baik itu fleksibilitas, kecepatan, dan tidak ada seorang pejuang pun, yang dapat menandinginya. Luo Feng, jika kamu memiliki kemampuan, keluar. Kaisar Es Mo Henderson berteriak menantang Lu Feng, sudah lama sejak ia mengalami masalah seperti itu, diserang berkali-kali. Jika kamu memiliki kemampuan, masuklah. Suara Luo Feng bergema. Dari beberapa ratus meter di luar, tubuh Luo Feng telah menembus lapisan batu, kemudian terlihat ekspresi terkejut di wajahnya, ketika dia melihat ke arah kristal putih, yang melayang di atas danau, saat ini ternyata telah ditelan oleh makhluk air. Sebelum dia berlari, Luo Feng sudah memperhatikan naga bumi ini, dan menelan kristal tersebut. Namun dia tidak terlalu memikirkannya, karena dia percaya, bahwa dia akan meledak, dan kristal putih akan kembali. Namun, dengan semangatnya yang menyebar, yang telah membaca dan memperhatikan, ternyata naga bumi tersebut tidak mati. Apa yang terjadi? Ekspresi Mo Henderson juga berubah. Bahkan dia juga tidak tahu, kalau harta itu dimakan oleh monster. Luo Feng mendengus, mempertahankan pengamatannya pada naga bumi itu. Naga bumi adalah mutasi dari cacing tanah, salah satu dari banyak jenis yang menakutkan. Ini biasanya makhluk tingkat, pemimpin gerombolan tingkat menengah. Di dalam tingkat monster Kaisar Agung, ada juga Raja Naga Bumi. Mo Henderson menatap Luo Feng dengan dingin, setelah diserang sebanyak 10 kali olehnya, hampir seperti orang normal, yang ditendang lebih dari 10 kali, bagaimana tidak ada dendam, terlebih lagi,
dia adalah Kaisar Es. Orang-orang harus berbicara kepadanya dengan hormat, bukan mendapat aib seperti ini. Seorang pejuang bisa menerima aib, tapi jelas tidak akan dapat melupakannya. Namun, senjata Luo Feng membuatnya tidak berdaya dan takut. Kemudian pada waktu itu, keduanya mengamati naga bumi yang ada di danau, tubuh itu memanjang terus-menerus, dengan cahaya putih bersinar dari dalam. Aroma beras yang harum, sangat kuat, berasal dari naga bumi. Kristal putih, seharusnya dimakan oleh naga bumi ini. Mo Henderson bukan pembaca semangat, bagaimana dia bisa melacak harta karun? Makhluk-makhluk sebelumnya tidak berani menelan kristal, karenanya, dia tidak pernah khawatir, jika ada makhluk yang mencuri harta tersebut. Dia percaya, bahwa jika mereka mau, mereka sudah lama menelannya, bahkan sebelum mereka datang. Pesaingnya satu-satunya adalah Luo Feng. Tiba-tiba, naga bumi setinggi 50 meter ini mengangkat kepalanya, dan meraung. Tanduk tumbuh dari dahinya, tubuh yang semula bercahaya dari kristal putih yang ada di dalam, mulai bergerak-gerak, sebelum mengembang dan tumbuh tiba-tiba. Tanduk. Mo Henderson terkejut. Level Kaisar. Luo Feng juga terkejut. Seorang pemimpin gerombolan tingkat menengah, menjadi makhluk tingkat Kaisar, setelah makan kristal putih, Luo Feng seketika terkejut, pikirannya segera dipenuhi dengan pikiran, tanpa peringatan sebelumnya, monster raksasa tingkat Kaisar muncul, apakah ia juga memakan kristal putih untuk berevolusi? Petik 2. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.